Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di sini saya yang bernama Lia Yulianti, NIM 2304024 dari Prodi PTI semester 2. Kepada Bapak Dosen Fauzi Erwis, Eskom, Mkom, izin mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk mata kuliah Desain Grafis. Rumusan masalah desain grafis. 1. Bagaimana memastikan bahwa desain grafis dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang, termasuk orang dengan disabilitas atau kebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana membangun dan memperkuat kesadaran mereka melalui desain grafis, terutama dalam era digital mana pesan-pesan visual bersaing untuk perhatian pengguna. Apa itu logo dalam desain grafis? Dalam pelajaran desain grafis, logo adalah sebuah simbol visual atau lambang yang direkayasa secara khusus untuk mempresentasikan sebuah perusahaan, merek, produk, atau organisasi. Logo memiliki tujuan utama untuk membedakan entitas yang diwakilinya dari yang lainnya, serta menciptakan kesan yang kuat dan mudah untuk diingat. Pada audiensnya, logo seringkali menjadi elemen kunci dalam identitas merek dan dapat mengakses sebuah logo yang efektif harus mampu menyampaikan pesan atau nilai-nilai inti dari merek atau organisasi yang diwakilinya secara singkat dan jelas. Hal ini mencakup pemilihan elemen-elemen desain yang tepat, penggunaan warna yang cocok, serta tata letak yang menarik dan mudah diingat. Seiring dengan itu, logo juga harus dapat diadaptasi untuk digunakan. Dalam berbagai media dan format, baik cetak maupun digital. Akan berbagi elemen desain seperti teks, gambar, bentuk, atau kombinasi dari keduanya. Elemen desain di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama aset, yang kedua personal USI, ketiga atribusi, yang keempat copyright. Aset yaitu logo dapat mencakup simbol-simbol yang mempresentasikan aset utama kampus seperti gedung-gedung ikonik, buku, ataupun lambang-lambang pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu personal USI. Logo bisa dirancang agar dapat dipersonalisasi oleh individu, misalnya dengan menambahkan inisial atau elemen-elemen yang mewakili minat atau kegiatan mahasiswa. Yang ketiga yaitu atribusi. Pastikan logo mencantumkan atribusi yang jelas terhadap kampus atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu copyright. Pastikan logo tidak melanggar hak cipta dan memiliki hak kekayaan intelektual yang jelas. Pemilihan warna dalam desain grafis yaitu di sini ada 3, yaitu primer, tone, dan tint dan shadow. 1. Prime, warna untuk yang mencerminkan identitas kampus dan suasana belajar. Yang kedua, tone, yaitu warna-warna yang menyesuaikan dengan suasana kampus, apakah itu ceria, serius, ataupun inspiratif. Yang ketiga, tint, memberikan dimensi dan kedalaman pada logo, menciptakan tampilan yang menarik dan dinamis. Disabilitas atau kebutuhan khusus. Desain grafis harus memperhitungkan berbagai jenis disabilitas dan kebutuhan khusus, termasuk penglihatan, pendengaran, mobilitas, dan kognitif. Hal ini dapat mencakup penggunaan kontras warna yang tinggi untuk memudahkan pembacaan, penyediaan transkripsi atau terjemahan dalam bahasa isyarat, dan memastikan elemen interaktif dapat diakses dengan mudah. Melakukan uji penggunaan dengan kelompok yang beragam dari berbagai latar belakang dan kebutuhan dapat membantu mengidentifikasi proteksi penghambatan aksesibilitas dalam desain. Hasil uji penggunaan ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Memperkuat kesadaran merek. Konsistensi visual, memastikan bahwa desain grafis merek konsisten di seluruh platform digital, termasuk situs web, media sosial, email, dan aplikasi.
Ini mencakup penggunaan palet, warna, font, dan elemen desain grafis konsisten untuk menciptakan identitas merek yang mudah dikenali. Pesan visual yang kuat. Membuat pesan visual yang kuat dan relevan dengan merek yang dapat menarik perhatian pengguna dan menciptakan hubungan emosional dengan merek. Pesan visual ini harus mencerminkan nilai-nilai merek dan tujuan strategisnya. Personalisasi. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan konten yang dipersonalisasikan kepada pengguna berdasarkan preferensi, perilaku, dan riwayat interaksi. Personalisasi. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan konten yang dipersonalisasi kepada pengguna berdasarkan preferensi, perilaku, dan riwayat interaksi. Personalisasi membantu meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperkuat ikatan dengan merek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang logo yang telah saya buat, yaitu logo tentang kampus Rokania, menata kehidupan untuk masa depan. Nah, di sini simbol padi, yaitu padi juga merupakan simbol pertumbuhan dan perkembangan, mirip dengan bagaimana ilmu pengetahuan dan pendidikan memperkaya dan memberdayakan individu. Simbol padi dalam logo kampus dapat mencerminkan misi untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan memfasilitasi pertumbuhan intelektual serta pribadi mahasiswa. Padi seringkali dikaitkan dengan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian karena merupakan sumber makanan pokok bagi sebagian besar populasi dunia. Dalam konteks kampus, simbol padi dapat digambarkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kemakmuran, dan kemandirian akademik dan ekonomis. Dan di sini juga ada simbol 3 bintang, yaitu yang artinya simbol bintang 3 dapat mencerminkan komitmen untuk mencapai standar keunggulan akademik, penelitian, dan pengajaran yang tinggi, seringkali dianggap sebagai simbol kemajuan, inspirasi, dan aspirasi. Dalam logo kampus, simbol bintang 3 dapat mewakili tekad untuk terus berkembang, inovasi dalam pembelajaran. Dalam aspirasi untuk mencapai potensi tertinggi, bintang juga dapat melambangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, persatuan, dan perdamaian. Dalam konteks kampus, simbol bintang 3 mungkin menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai dalam pengembangan pribadi, akademik, dan sosial mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu simbol perisai. Perisai seringkali dianggap sebagai simbol perlindungan yang melambangkan komitmen untuk melindungi dan menjaga keselamatan individu atau kelompok. Dalam logo kampus, simbol perisai dapat mencerminkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk mahasiswa, staf, dan anggota komunitas kampus lainnya. Perisai juga dapat diartikan sebagai simbol pengetahuan dan kekuatan yang melambangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan keberanian dan tekad dalam konteks kampus. Simbol perisai mungkin mencerminkan semangat dan tekad untuk mencapai kesuksesan akademis dan pribadi. Perisai juga dapat melambangkan komitmen terhadap etika dan integritas yang mencerminkan nilai-nilai moral dan prinsip yang dipegang teguh oleh kampus. Dalam konteks ini, simbol perisai memungkinkan menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam lingkungan akademik. Di sini juga ada simbol toga yang artinya toga seringkali dikaitkan dengan tradisi akademik dalam upacara kelulusan atau secara resmi lainnya di dunia pendidikan tinggi. Dalam logo kampus, simbol toga dapat mencerminkan penghargaan terhadap sejarah dan warisan tradisional institusi tersebut. Toga juga dapat dianggap sebagai simbol prestasi akademik dan kualitas pendidikan. Dalam logo kampus, simbol toga dapat menunjukkan komitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan mempromosikan pencapaian akademik yang luar biasa. Simbol toga dalam logo kampus dapat memberikan pesan yang kuat tentang nilai-nilai tradisi dan identitas institusi tersebut, serta menunjukkan komitmen terhadap keunggulan akademik dan penghargaan atas prestasi. Dan untuk selanjutnya yaitu simbol R dalam perisai.
R yang artinya yaitu Rokania. Maksudnya yaitu Rokania itu menata kehidupan untuk masa depan, adalah tentang mengambil kontrol atas kehidupan seseorang, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, dan bertindak sesuai dengan visi masa depan yang diinginkan. Hal ini mencakup pengelolaan waktu, pengambilan keputusan yang bijaksana, pembelajaran kontinu, dan adaptasi terhadap perubahan, semua dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam jangka. Nah, pada logo yang pertama yaitu hitam. Hitam seringkali dikaitkan dengan kekuatan, keanggunan, dan otoritas. Dalam logo kampus, hitam dapat menunjukkan keseriusan dan ketegasan dalam penekanan pada pendidikan yang berkualitas, serta menggambarkan fondasi yang kuat dan stabil. Hijau tua. Hijau tua sering dikaitkan dengan pertumbuhan, keberuntungan, dan harmoni. Dalam logo kampus, hijau tua dapat mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan, lingkungan, dan pertumbuhan akademik yang berkelanjutan. Hijau botol. Hijau botol juga sering dikaitkan dengan unsur-unsur yang sama seperti hijau tua. Seperti dengan intensitas yang sedikit berbeda, ini dapat menambahkan elemen elegan atau klasik ke dalam logo kampus, sambil tetap menyampaikan pesan tentang lingkungan dan kemakmuran. Oranye. Untuk selanjutnya di sini ada warna oranye. Oranye adalah warna yang menyala dan bersemangat. Seringkali dikaitkan dengan kegembiraan, kreativitas, dan semangat. Dalam logo kampus, oranye dapat menunjukkan semangat dan antusiasme untuk belajar, eksplorasi, dan inovasi. Yaitu selanjutnya warna kuning. Kuning sering dikaitkan dengan keceriaan, kehangatan, dan kecerdasan. Dalam konteks logo kampus, kuning dapat memiliki keceriaan dalam pembelajaran, kecerdasan akademik, dan kemampuan untuk menyinari masa depan dengan pengetahuan dan keterampilan. Baiklah, di sini saya akan membacakan visi dan misi dari logo yang telah saya buat. Visinya yaitu membangun masyarakat akademis yang dinamis dan berkelanjutan, di mana setiap individu diberdayakan untuk mencapai potensi tertingginya dalam lingkungan yang inklusif dan mendukung. Misinya yaitu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang bertujuan untuk merangsang pemikiran kritis, kreativitas, dan kepemimpinan, sambil mempromosikan nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan melalui dedikasi terhadap pengajaran yang inovatif, penelitian yang relevan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia yang berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat global. Untuk Bapak dosen Fauzi Erwis, mohon maaf lahir dan batin.